Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aka di Rekam Horor. Di rekor kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah dari narasumber, yaitu Serangan Gaib Saingan Dagang. Dan untuk kalian yang belum subscribe, like, komen channel ini agar channel ini lebih berkembang. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari AK Misteri. Dan bagi kalian yang ceritanya ingin dibawakan oleh AK Misteri, bisa mengirimkan melalui admin yang sudah dicantumkan di deskripsi. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mendengar hal itu, Eko langsung buru-buru ke warung setelah berpamitan dengan Mbah Dikin. Sesampainya di warung, Eko menyuruh semua pelanggan untuk menyudahi aktivitas makan mereka dan tidak usah membayar. Permisi, bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta maaf pada kalian semua. Minta tolong yang masih antri ataupun yang makan, cari tempat makan yang lain. Dan yang sudah makan tidak usah membayar, ucap Eko pada semua pelanggan. Pelanggan yang kaget pun ada yang bertanya pada Eko, dan ada juga yang memaki Eko karena sudah lama mengantri tapi disuruh cari tempat makan yang lain. Eko pun meminta maaf kepada semua pelanggan itu. Setelah semua pelanggan pergi, Rina yang kaget pun bertanya pada Eko, "Ada apa Thomas? Kenapa semua pelanggan disuruh pergi? Padahal kan masih ramai-ramainya," ucap Rina kesal. "Nanti saja aku ceritakan, Dek. Sekarang aku mau nyuruh Rangga sama Denny pulang dulu." Setelah Rangga dan Denny pulang, Eko pun menceritakan kepada Rina. Rina pun menangis karena mendengar hal itu. Keesokan harinya, Eko menceritakan kejanggalan itu pada Riko. "Jadi seperti itu kok ceritanya," ucap Eko setelah menceritakan kejanggalan yang terjadi di warungnya kepada adiknya itu. "Ini ya Mas, tak tanya Mbah Danyang, siapa tahu dia tahu pelakunya," ucap Riko. "Nanti malam aku tak ngajak Egi buat jadi perantara Mbah Danyang." Mbah Danyang adalah penunggu kali yang dikeramatkan oleh warga desa tempat Eko tinggal. Riko yang mempunyai kelebihan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus sering diminta Mbah Danyang untuk mengambil pusaka melalui mimpi. "Kamu duduk bersih lagi depan aku, lalu tutup mata kamu," pinta Riko kepada Egi. Setelah beberapa saat Riko membaca mantra yang entah Eko pun tidak tahu apa yang dibaca adiknya itu. Egi pun membuka mata. "Ono apa kowe narik aku mrene? Apa kowe arep nantang aku? Pasukanmu kuwi ora ono apa-apane karo aku. Hahaha," ucap Mbah Danyang yang masuk ke tubuh Egi. Eko pun heran, pasalnya yang dilihat Eko, Riko hanya sendirian. "Boten Mbah, aku narik panjenengan nang kene namung arep tanglet. Kang Masku iki lagi buka usaha teng alun-alun. Terus es kelapa kuwi tiba-tiba basi.
Menawa panjenengan ngerti siapa sing ngirim guna-guna kuwi? Tanya Riko pada Mbah Danyang. Kang Masmu kuwi wis izin urung karo sing duwe panggon? Jawab Mbah Danyang. Sampun Mbah, izine karo sing gawe urip. Ucap Riko yang sedikit membuat Eko tertawa. Ojo guyu kowe, ucap Mbah Danyang sambil menunjuk Eko. Takonmu salah nek karo aku. Gurumu luwih pinter. Takonono gurumu. Tur sing hati-hati. Iki serangane urung sepiro. Cek ono sing luwih parah saka iki. Ucap Mbah Danyang memperingatkan. Nggih, nek kaya niku. Saiki jenengan angsal balik, Mbah. Ucap Riko. Joko pusaka sing tak titipno awakmu. Ucap Mbah Danyang. Lalu Egi pun pingsan. Setelah itu Egi tersadar dan mereka pun membahas apa yang dikatakan Mbah Danyang. Kok kata Mbah Danyang ada yang lebih dahsyat lagi? Kira-kira apa ya? Jangan sampai istri dan anakku yang jadi korban. Ucap Eko khawatir. Begini saja Mas, jenengan besok tak antar ke guruku. Tempatnya sih lumayan jauh dari sini, sekitar 1 jam perjalanan. Usul Riko. Setelah perbincangan itu, Riko dan Egi pamit pulang karena memang jam sudah menunjukkan pukul 10:30. Eko, Rina dan Rania pun juga pergi tidur setelahnya. Akan tetapi saat Rina sedang terlelap, tiba-tiba dia menjerit. "Ah, Mas, tolong, perutku sakit." Eko yang mendengar teriakan Rina terbangun dan menanyakan keadaan Rina. "Ada apa, Dek? Kamu kenapa?" tanya Eko yang terkejut mendengar teriakan Rina. "Ah, sakit banget Mas, perutku," ucap Rina sesenggukan menahan sakit. Eko langsung mengambil minyak kayu putih dan membalurkannya ke perut Rina, tetapi tak berefek apapun. Eko yang panik pun mencoba menelpon Riko. Akhirnya Riko datang ke rumah Eko dan segera membawa Eko dan Rina ke rumah sakit. Sesampainya mereka di rumah sakit, Rina mendapat pertolongan dari dokter dan betapa terkejutnya Eko mendengar perkataan dokter mengenai sakit Rina. "Dok, bagaimana keadaan istri saya? Sakit apa istri saya?" tanya Eko pada dokter. "Menurut pemeriksaan saya, istri Anda tidak mengalami sakit apa-apa. Tapi kita USG saja biar besok lebih jelas apa penyakit yang diderita," ungkap dokter. Sementara Rina masih merasa kesakitan di bagian perutnya. Sampai saat azan subuh berkumandang, rasa sakit Rina mendadak hilang. Rina pun tertidur dengan pulas. Paginya setelah di USG dokter pun
berbicara kepada Eko dan Rina. Pak, istri Anda tidak mengalami penyakit apapun menurut hasil USG tadi, ungkap dokter perempuan yang masih muda itu. Ah, masa sih dok? Masa sih tidak sakit apapun? Jelas-jelas tadi malam masih merasa kesakitan istri saya dok, jawab Eko yang kurang puas dengan pernyataan dokter. Iya pak, saya yakin kalau saya tidak salah diagnosa. Ini hasil USG-nya tidak ada masalah apapun dengan perut istri bapak, sanggah dokter muda itu. Atau mungkin bapak mau diperiksa ke spesialis penyakit dalam. Nanti saya kasih surat rujukan ke rumah sakit yang lebih besar. Gimana pak? Usul dokter pada Eko. Ya sudah, gak apa-apa dok, jawab Eko menurut. Rina dan Eko pun menuju ke rumah sakit rujukan dokter tadi. Tapi jawaban dokter yang memeriksa kondisi Rina sama saja. Tidak ada penyakit apapun yang diderita Rina. Akhirnya Eko teringat akan perkataan Mbah Danyang dan segera minta tolong ke Riko agar mengantarkannya ke rumah gurunya itu. Saat di perjalanan, Rina sesekali merasakan sakit. Sakit itu tiba-tiba datang, tiba-tiba menghilang. Ini masih lama kok rumah gurumu? Tanya Eko yang terlihat sedikit panik. Sebentar lagi mas. Mbak Rina, tahan sebentar Jo. Ini udah dekat kok sama rumahnya, ucap Riko menyabarkan Rina dan Eko. Tak berselang lama, mereka pun sampai di tempat gurunya Riko. Mbah Resi, umurnya yang hampir sama dengan umur Mbah Dikin. Akan tetapi, dia kelihatan seseorang yang pintar akan agama. Wibawanya sudah kelihatan saat Eko pertama kali melihat Mbah Resi. Assalamualaikum Mbah, ini kakak ipar saya kena penyakit apa ya? Soalnya sudah tak bawa ke dokter, tapi kata dokter tidak ada penyakitnya, ucap Riko kepada Mbah Resi. Sedangkan Eko hanya diam. Kamu suaminya? Tanya Mbah Resi pada Eko. Enggak Mbah, saya suaminya, jawab Eko. Ini istrinya yang lagi sakit, ucap Mbah Resi sambil menunjuk Rina. Enggak Mbah, ini istri saya kakaknya Riko, ucap Eko memperkenalkan diri. Astagfirullah, ada masalah sama siapa kamu nak? Ini di perut istrimu banyak sekali bulu-bulu bambu, ucap Mbah Resi kepada Eko. Tidak tahu Mbah, tapi kemarin usaha saya sempat ada orang yang usil. Iya, Mbah tahu. Ayo sekarang kita ke mushola depan, ajak Mbah Resi kepada Riko, Eko, dan Rina. Di mushola, Mbah Resi memberikan kertas kosong kepada Eko. Nah Eko,
Iki kertas dilipat terus simpan di dekat jendela itu, ucap Mbah Resi kepada Eko. Oh iya, di musola itu hanya terdapat satu pintu dan 4 jendela. Jendela itu tidak bisa dibuka atau ditutup karena jendela itu hanya agar sinar matahari bisa masuk ke dalam musola. Iya Mbah, jawab Eko. Dan Nak Rina tiduran di dalam musola ya, imbu Mbah Resi kepada Rina. Rina hanya mengangguk tanda mengerti. Setelahnya Eko mengerjakan apa yang diperintahkan Mbah Resi dan Rina pun begitu. Setelahnya Eko pun keluar meninggalkan Rina. Beberapa saat kemudian Mbah Resi berkata, Nak Eko, ambil kertas itu dan suruh Nak Rina ke sini, ucap Mbah Resi kepada Eko. Nggih Mbah, jawab Eko. Tak berselang lama, Eko dan Rina keluar dari musola itu dan membuka lipatan kertas itu. Nah Eko baca tulisan yang ada di kertas itu sesuai dengan jumlahnya juga, ucap Mbah Resi. Eko pun kaget. Dia terheran-heran. Pasalnya tadi dia lihat sendiri kertas itu kosong, tapi sekarang kertas itu ada tulisannya. Mbah Resi menyuruh untuk membaca kalimat yang ada di kertas itu dan mengingatnya. Anehnya, saat Eko selesai membaca tulisan itu, lama-lama tulisan itu memudar lalu menghilang. Isi dari tulisan itu ialah sholawat dan bacaan dengan huruf Arab. Nah Eko, sekarang bisa ke kamar sebelah sana sama Nak Rina. Usap apa yang keluar dari perut Nak Rina sambil membaca apa yang ada di kertas tadi. Jangan berhenti membacanya sampai berhenti juga apa yang keluar dari perut Nak Rina, ucap Mbah Resi sambil menunjuk kamar. Nggih Mbah, jawab Eko. Usap pakai kapas yang sudah saya sediakan di kamar itu, imbu Mbah Resi. Nggih Mbah, kalau gitu saya tak ke kamar sama istri saya dulu Mbah, pamit Eko bersama sang istri menuju kamar. Di dalam kamar, Eko membacakan apa yang ada di tulisan tadi. Anehnya, di perut Rina banyak sekali keluar bulu-bulu halus seperti bulu bambu. Sampai setengah bungkus kapas habis. Setelahnya sudah tidak ada lagi bulu-bulu yang keluar dari perut Rina. Rina pun juga sudah tidak merasakan sakit. Setelah pengobatan Rina selesai, Eko pun berterima kasih kepada Mbah Resi. Mbah, terima kasih banyak sudah mengobati istri saya. Ini ada sedikit uang buat Mbah Resi. Mohon diterima ya, ucap
Eko kepada Mbah Resi. Tidak usah Nak Eko, itu sudah kewajiban saya membantu orang yang sedang kesusahan. Untuk jenengan Nak Eko, Simbah hanya berpesan agar dijaga sholatnya. Nak Rani juga, serangan ini sebenarnya mau nyerang jenengan Nak Eko, tapi jenengan ada yang melindungi, jadi berubah sasaran kena Rina. Untuk Riko, gunakanlah ilmu yang Mbah sudah ajarkan untuk menolong sesama. Memang kamu belum sampai seperti Mbah, makanya Mbah selalu mewanti-wanti kamu untuk datang ke sini supaya ilmu Mbah bisa cepat kamu pelajari dan bisa menolong sesama. Riko pun hanya mengangguk pelan dan memahami perkataan Mbah Resi. Setelahnya mereka pun pamit. Setelah di rumah Eko, Rina pun berkata kepada suaminya itu, "Mas, aku trauma. Aku gak mau lagi jualan," ucap Rina pada Eko. "Iya dek, Mas juga berpikir mau tutup saja dagangan mie ayam kita. Mas mau kerja aja di pulau seberang, walaupun jauh dan pastinya jarang ketemu Rania dan kamu, tapi setidaknya keluarga kita aman dari hal-hal seperti itu," jawab Eko. Dan di bulan selanjutnya Eko pun mendapat pekerjaan di pulau seberang. Setelah di bulan sebelumnya, Eko dan Rina resmi menutup warung mie ayam dan baksonya itu. Oke teman-teman, nantikan video-video terbaru dari Aka Misteri. Dan saya Aka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.